Oke, bab 8 berkaitan tentang valuasi dari persediaan. Nanti yang kita pelajari nanti berkaitan tentang isu-isu persediaan, terus selanjutnya ini biaya-biaya yang masuk ke dalam persediaan, terus nanti ada cost flow, nanti ada metode rata-rata dan juga metode first in first out, terus juga ada valuasi persediaan, dan terakhir efek dari error pada persediaan. Jadi kalau ada kesalahan pencatatan apa efeknya. Nah, yang pertama ini yang namanya persediaan. Ya, ini adalah aset aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual ya. Jadi untuk mendapatkan pendapatan atau penjualan. Nah, yang kedua yang namanya persediaan juga bisa jadi bahan baku ya untuk membuat produk bagi perusahaan. Nah, nanti kalau kita ngomongin perusahaan itu ada dua jenis ya. Satu, ini namanya perusahaan dagang atau merchandising company, dan dua, manufacturing company. Jadi perbedaannya itu kalau merchandising itu dia cuma beli barang A misalnya terus langsung dijual. Jadi tidak ada proses. Jadi contohnya itu kalau perusahaan dagang ini kayak Alfamart atau Indomaret. Jadi beli terus dijual kembali. Nah, tapi kalau manufacturing company di sini ada proses produksi. Ya, artinya di perusahaan ini mereka akan beli bahan baku itu ya, bahan baku misalnya bahan A nanti diproses menjadi bahan B. Nah, jadi atau produk B. Nah, produk B ini nanti yang baru dijual. Oke. Jadi mungkin contohnya ini kayak Unilever gitu ya, atau Indofood ya. Dia bikin Indomie, itu perusahaan manufacture. Nah, ini kalau kita lihat di laporan keuangan, untuk melihat itu perusahaan dagang, ya merchandise atau perusahaan manufaktur, kita lihat dari laporan keuangan di bagian persediaan, inventory. Ya biasanya kalau perusahaan merchandise itu inventory cuma satu jenis, persediaan, karena dia beli barang terus dijual kembali. Nah, kalau kita lihat perusahaan manufaktur di laporan keuangannya, nah nanti akan terlihat perbedaan ya ketika kita ngomongin persediaan, maka mereka ada 3 jenis persediaan. Ya, jadi yang pertama ini bahan baku atau raw material, terus barang setengah jadi, work in process, dan barang yang sudah jadi, ya finished goods ini nanti yang akan dijual. Oke, jadi misalnya contohnya kalau kita ngomongin Indofood ya, dia produksinya Indomie. Raw materialnya ini misalnya tepung terigu gitu ya, tepung terigu, terus juga misalnya minyak goreng ya, bumbu dan lain-lain. Nah, terus barang setengah jadinya mungkin Indominya itu sudah jadi gitu ya, udah diproduksi tapi belum dibungkus ya, jadi belum bisa dijual. Nah, ini barang setengah jadi. Nanti barang jadinya adalah Indomie yang sudah dibungkus dan sudah bisa dijual. Nah, ini kalau kita lihat ya flow-nya itu, kalau yang namanya perusahaan manufaktur ya, jadi nanti dari barang bahan baku ya, raw material, nanti dia akan ke barang setengah jadi, nanti ada juga biaya pekerja dan juga biaya overhead atau biaya tidak langsung. Nanti dia akan menjadi finished good, baru nanti akan dijual, nanti dicatat sebagai cost of goods sold atau harga pokok penjualan, HPP. Tapi kalau di merchandising company atau perusahaan dagang ini akan lebih simple ya. Nanti beli barang terus langsung menjadi cost of goods sold ketika dijual. Nah, nanti untuk pencatatan inventory ya, nanti ada 2 cara dengan perpetual sama periodic system. Bedanya adalah kalau perpetual ini setiap penjualan kita catat 2 kali ya, jadi ada jurnal penjualan dan jurnal persediaan. Tapi kalau periodic itu tidak, dia hanya mencatat jurnal penjualan. Ya, jadi nanti kalau menggunakan perpetual, ketika ada pembelian persediaan, ya nanti jurnalnya adalah debit inventory, kreditnya misalnya di pembelian secara cash. Terus nanti ada biaya pengiriman, ini juga masuk sebagai inventory ya. Jadi biaya biaya shipping dari supplier ke perusahaan, ini masuk ke persediaan. Nah, nanti ketika ada penjualan, tadi yang saya bilang ada 2 jurnal. Jadi satu, perusahaan akan jurnal penjualan ya, terima cash, kreditnya sales gitu ya. Nah, yang jurnal kedua adalah debit cost of goods sold ya, kreditnya adalah persediaan. Ya, ini kalau menggunakan metode perpetual. Nah, keuntungan dari metode perpetual adalah perusahaan tuh bisa tahu berapa jumlah persediaan setiap saat. Ya, nanti akan kita lihat kalau menggunakan metode periodik. Nah, kalau tadi perpetual itu jurnal pembeliannya adalah inventory pada cash,
Maka dengan metode periodik jurnalnya itu kita pakai purchase, pembelian. Ya, jadi debitnya purchase atau pembelian ya. Jadi bukan dicatat sebagai inventory. Kreditnya cash. Nah, untuk menghitung berapa sih HPP-nya atau COGS-nya, perusahaan tuh wajib menghitung ending inventory. Ya, jadi cost of goods sold itu adalah inventory awal ditambah pembelian purchase ya, dikurangin ending inventory. Kalau di sini contohnya misalnya inventory awalnya 100.000, yang dibeli 800.000, ya ini namanya kita sebut sebagai barang yang bisa dijual atau goods available for sale. Nah, dikurangin dengan inventory akhir. Ya, ini harus dihitung. Ya, dihitung maksudnya jumlah persediaannya berapa sih di gudang. Ini 125. Artinya, ya, kalau yang tersedia dijual 900.000, yang tersedia 900.000, inventory akhirnya 125. Maka yang terjual itu sebanyak 775. Nah, ini nanti di akhir periode akan kita catat. Ya, beban penjualan atau COGS sebesar 775. Oke, kita akan coba membandingkan antara perpetual sama periodik. Ini contohnya itu ada inventory awal 600, pembelian 5.400, penjualan 7.200, dan inventory akhirnya 2.400. Oke, kita coba mencatat dengan metode perpetual dan juga periodik. Oke, kalau yang pertama kita pakai perpetual, pembelian, maka jurnalnya adalah persediaan pada account payable. Ya, ini dia artinya belinya secara tidak tunai. Nah, ketika ada penjualan, ya, tadi saya bilang kalau pakai perpetual selalu ada dua jurnal. Satu, ya 600 karena harganya 12, ya. Jadi 600 kali 12, 7.200. Nah, COGS-nya itu adalah, jurnal keduanya adalah cost of goods sold, ya, 600 dikali harga pembeliannya, ya, 6, persediaannya, COGS pada inventory sebesar 3.600, ya. Nah, kalau dengan metode perpetual itu tidak diperlukan penghitungan persediaan di akhir periode. Kenapa? Karena dengan perpetual kita bisa tahu berapa persediaan akhir. Jadi kalau di sini kita bisa tahu inventory awal 5.400, inventory awal 600 ditambah 5.400 ya, yang dijual 3.600, maka persediaan akhirnya sebesar 2.400. Nah, kalau menggunakan metode periodik, kita bisa lihat di sini ketika pembelian dia catatnya bukan persediaan tapi pembelian, purchase ya. Terus ketika ada penjualan cuma satu jurnal, ini nggak ada. Nah, untuk yang periodik mereka harus ada perhitungan ya. Jadi perhitungan di sini dibilang berarti 400 unit atau persediaan akhir 2.400. Ya, tadi sebelumnya kita bisa tahu kita harus menghitung berapa COGS-nya. Ya, COGS-nya itu caranya adalah inventory awal 600 ya, ditambah yang dibeli 5.400 ya, dikurangi inventory akhir. Jadi rumusnya adalah COGS itu inventory awal, beginning inventory ya, ditambah purchase ya. Ini ditambah dikurangi dengan ending inventory akhir ya. Sehingga COGS-nya sama dengan 3.600. Oke. Ya, jadi nanti jurnalnya ada debit COGS 3.600 ya. Terus ini 3.600 COGS, ini jurnal yang satu ya. Terus purchase-nya ya kita hilangkan di akhir periode karena awalnya debit, kita kredit. Nah, kita munculin inventory awal 2.400. Ini yang inventory akhir 2.400, ini yang dari perhitungan. Nah, inventory awalnya ini kita hilangkan. Jadi ini nanti di laporan keuangan ini yang muncul hanya inventory akhir. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dengan metode perpetual ya, jadi walaupun tadi tidak harus ada dilakukan perhitungan, biasanya itu secara ketika di audit gitu ya, mereka harus dilakukan yang namanya stock taking ya. Stock taking itu mereka menghitung fisiknya berapa sih. Jadi misalnya dicatat persediaan 100 juta. Ya, nanti auditor itu akan mengecek ya ke gudang apakah benar ada nilai persediaan sebesar 100 juta. Nah, kalau ada perbedaan ya, misalnya di buku dicatat 4.000 ya. Terus ketika dihitung cuma 3.800 ya, mungkin ada yang hilang gitu barangnya atau rusak, maka
nanti harus ada penjurnalan, ya inventorinya berkurang. Nanti jadi kita tahu kalau di akuntansi gitu ya, kalau ini kan yang namanya persediaan itu aset ya. Nah, aset kalau dia bertambah kita debit, kalau dia kurang di kredit. Ya, maka di sini inventorinya kita kredit. Ya, kita kredit inventorinya 200. Nah, debitnya namanya jurnalnya inventory over and short. Oke. Nah, nanti di akhir periode biasanya ini akan ditutup nih. Ya, ini namanya kita sebut sebagai jurnal sementara. Ya, artinya dia tidak ada di dalam laporan keuangan atau di dalam neraca. Nah, di sini nanti akan di close-nya ya, itu ke COGS ya, dan perusahaan lain juga kadang ke beban lain-lain di dalam laporan laba rugi. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi semua perusahaan atau kalau dia pakai periodik, dia harus ada verifikasi, harus dilihat berapa jumlah persediaannya. Jadi dihitung berapa jumlahnya, berapa beratnya. Ya, jadi harus dilakukan physical inventory. Ya, ini tadi ya pokoknya yang namanya COGS itu adalah inventory awal. Ya. Terus yang diproduksi atau dibeli dikurangi inventory akhir. Jadi ingat rumusnya selalu inventory awal, beginning inventory ditambah dibeli dikurangin inventory akhir. Oke. Nah, terus ini isunya berkaitan tentang good in transit ya. Misalnya ada persediaan gitu ya, ada persediaan. Nah, ketika ini misalnya gudang supplier ya. Ini tempat perusahaan membeli barang, ini gudang perusahaan. Nah, yang menjadi isu adalah ketika barangnya masih dalam perjalanan, belum sampai ke gudangnya perusahaan. Pertanyaannya, barang ini punya siapa? Ya, misalnya kita bilang ini perusahaan A, ini perusahaan B. Apakah punya perusahaan A atau punya perusahaan B? Ya, nanti tergantung dari dia menggunakan ya. Ini FOB ini singkatan adalah free on board ya. Jadi artinya dia shipping point atau destination. Jadi maksudnya adalah kalau menggunakan shipping point, maka ketika barang sudah dikirim, ini sudah dicatat sebagai barangnya. Jadi shipping point itu ketika si A sebagai penjual sudah mengirim barangnya ya, sudah masuk ke kapal gitu ya, atau sudah dikirim melalui truk gitu, maka barang tadi sudah diakui sebagai milik B. Nah, tapi kalau dia mencatatnya dengan menggunakan destinasi, ya, maka ketika di perjalanan ini masih milik perusahaan A. Nanti akan dicatat ke perusahaan B ketika masuk ke dalam gudang perusahaan B. Ya. Nah, terus di sini ada lagi consign goods. Consign itu barang konsinyasi, ya, atau barang titipan. Nah, kalau yang namanya barang konsinyasi atau barang titipan, ya ini mungkin contohnya nih di Ramayana ya, Ramayana. Ini banyak barang titipan ya. Maka ketika dititipkan ya, atau di sini kita contoh nih ada namanya William, ya, dia consigner. Jadi consigner ini yang punya barang, ya. Nah, Sotheby's ini adalah consignee yang dititipkan. Ya. Oke. Nah, karena ini barang titipan, maka ketika barangnya dikirim, ya, dipegang sama si Sotheby sebagai consignee, ini tidak dicatat sebagai persediaannya Sotheby. Tetap dicatat sebagai persediaannya William. Kenapa? Karena ini barang titipan. Ya, jadi nanti ketika penjualan, nanti juga penjualannya akan menjadi miliknya dari si William. Nah, terus di sini isunya berkaitan tentang penjualan, tapi ada perjanjian untuk dibeli kembali. Ya, jadi maksudnya adalah ini ada A sama B. Si A menjual ya, ke B, tapi kemudian dia bilang nanti saya akan beli kembali. Nah, kalau yang seperti ini ya, ini dianggap bukan penjualan. Jadi kalau yang namanya penjualan adalah ketika dijual, ini nggak ada lagi syarat untuk dibeli kembali. Jadi sebenarnya kalau yang seperti ini sebenarnya adalah si A itu bukan mau menjual, tapi si A itu ingin meminjam uang dengan cara pura-pura menjual persediaannya. Ya, di sini disebut istilahnya itu parking transaksi. Ya. Maka
dicatatnya itu sebagai persediaan ya, liabilities. Oke, nah terus ada lagi penjualan dengan boleh dikembalikan ya. Maka cara pencatatannya adalah yang dicatat sebagai pendapatan adalah yang tidak dikembalikan. Ya, jadi misalnya biasanya itu dari 100 penjualan, ya, 10%-nya itu dikembalikan. Maka yang dicatat sebagai penjualan hanya 90. Ya, terus yang 10 lagi dicatat sebagai refund liabilities. Jadi nanti kalau dibuat jurnal nanti akan seperti ini. Perusahaan terima cash ya 100, penjualannya 90. Ini namanya refund liability. Ya, jadi ini yang nanti kemungkinan akan dikembalikan oleh si pembeli. Nah, terus yang namanya biaya ya, ada yang namanya product cost. Jadi ini biaya langsung yang berkaitan tentang produk tersebut ya. Jadi biasanya nanti ada biaya pembelian, biaya pajak, biaya transportasi, handling cost ini biaya untuk memindahkan ke dalam gudang perusahaan. Nah, ini semua masuk sebagai product cost atau biaya pembelian produk. Nah, terus ada lagi yang biaya tidak langsung atau period cost. Ya, jadi ini tidak berkaitan langsung dengan barang. Contohnya adalah biaya penjualan, ya, biaya umum dan administrasi, dan ini tidak dicatat sebagai biaya persediaan. Nah, terus sekarang kaitan dengan diskon pembelian. Ya, jadi yang namanya diskon itu dia akan mengurangi dari yang namanya nilai persediaan. Oke, nanti ada dua metode, gross sama net. Jadi kalau yang gross itu dia dicatatnya itu ketika dia sudah pasti mendapatkan diskon, ya. Jadi di sini, nah ini term 210 net 30 itu artinya dia kan belinya secara tidak tunai gitu ya. Maka ini harus diselesaikan selama 30 hari. Tapi seandainya perusahaan itu bisa membayar 10 hari atau kurang, dia akan dapat diskon sebesar 2%. Ya. Nah, lihat di sini 10.000. Nah, terus di sini sebelum tanggal atau sebelum hari ke-10 perusahaan bayar. Ya, artinya dia dapatkan diskon 2%. Ya. Nah, karena bayarnya 4.000, maka diskonnya sebesar 4.000 dikali 2%, 80. Ya. Maka dia punya hutang 4.000, dia cukup membayar 3.920. Nah, purchase diskon itunya sebesar 80. Nah, ketika yang 6.000 ini bayarnya setelah tanggal 10 ya atau tidak mendapatkan diskon, maka jurnalnya jadi account payable pada cash sebesar 6.000. Nah, kalau menggunakan net method ya dari awal diasumsikan pasti perusahaan itu sudah akan menerima diskon. Maka ketika mencatat purchase pada account payable nilainya itu sudah termasuk diskon. Jadi 10.000 dikurangi 2% dikalikan 10.000 ya, atau sebesar 9.800. Oke. Nah, terus ketika ada pembayaran ya waktu diskon, maka jurnalnya adalah account payable 3.920 pada cash. Nah, sekarang jadi permasalahan karena diasumsikan di awal sudah dapat diskon semua, ternyata tidak dapat diskon karena dia bayarnya lebih dari 10 hari. Maka dia bayarnya 6.000, ya, account payable 5.880. Nah, ini yang namanya purchase discount loss. Ya, jadi udah diakui sebenarnya di awal, tapi dia bayarnya tidak tepat waktu. Oke, nah terus selanjutnya ini berkaitan tentang cost flow ya. Jadi di persediaan ini bisa menggunakan spesifik identifikasi ya. Terus nanti ada FIFO, first in first out, dan juga metode rata-rata. Ya, misalnya ini contohnya di Maret ya. Ini ada pembelian 2.000 harganya $4 gitu ya. Terus ada pembelian lagi. Nah, sekarang harganya itu 4,4. Terus dijual, terus dia beli lagi harganya 4,75. Maka inventory awalnya 8.000, pembeliannya 26.400. Nah, inventory awalnya 8.000. Terus ada pembelian 26.400. Ini pembelian yang pertama, terus ini pembelian yang kedua. Jadi nilai pembeliannya atau nilai inventory ketika dibeli 43.900. Nah, kalau menggunakan spesifik identifikasi ya, ini biasanya itu untuk barang-barang yang sedikit ya pembeliannya, biasanya sedikit, terus juga biasanya nilainya sangat mahal gitu ya, atau sangat tinggi. Ya, jadi dia catatnya itu barang A dulu misalnya belinya 100 ya, nanti ketika dijual
ya maka dicatat COGS pada inventory nilainya juga sebesar 100 ya. Jadi bisa diidentifikasi barang mana yang dijual. Ya, ini contohnya misalnya ini misalnya ada inventory dari, jadi inventory 6.000 ya. Ini pembeliannya 1.000 ya, ada 1.000 pembelian, terus ada lagi pembelian 3.000, terus juga ada lagi pembelian 2.000 ya. Jadi 1.000, 3.000, 2.000 itu 6.000. Nah, ini tadi dari slide sebelumnya 26.700, maka nilai COGS-nya menjadi sebesar 17.200. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ini untuk spesifik identifikasi. Perusahaan punya persediaan 6.000. Ya, ini awalnya dia beli tanggal 2 1.000, tanggal 15 3.000, terus juga beli lagi tanggal 30 2.000 ya. Jadi totalnya ada 6.000. Sehingga nilai persediaan akhirnya sebesar 6.000 ya, atau 26.700 ya. Nah, sebelumnya kita good available for sale 43.900 ya, terus inventory akhirnya 26.700, sehingga yang jadi COGS-nya adalah 43.900 dikurangi 26.700. Nah, terus sekarang metode rata-rata, ini tidak bisa dimanipulasi kalau menggunakan metode rata-rata. Ya, ini contohnya misalnya kita menggunakan weighted average ya. Jadi kita catat berapa pembelian selama periode tersebut, 43.900 ya. Nah, jumlahnya itu berapa? 10.000. Maka kita bisa hitung harga rata-rata, karena kan pembelian itu satu menggunakan harga 4 ya, terus 4,4, 4,75 gitu ya. Maka harga rata-ratanya menjadi 4 total pembelian dibagi dengan total unitnya. Jadi rata-ratanya 4,39. Terus di sini ending inventory berarti 6.000 ya, karena inventory akhirnya 6.000 dikalikan 4,9, 26.340. Maka di sini kita bisa hitung berarti COGS sebesar 43.900 dikurangi 26.340 atau 17.560. Jadi ini dengan metode rata-rata tertimbang ya. Sekarang ini dengan menggunakan moving average. Ya, jadi dia rata-ratanya itu akan dihitung ketika ada pembelian. Nah, kalau yang di sebelumnya kan kita ngitung rata-ratanya sekali di akhir. Tapi kalau dengan moving average itu ketika ada pembelian persediaan, maka harga rata-ratanya akan berubah. Ya, jadi di sini contohnya adalah karena di Maret 2 ini baru 1 kali pembelian, maka harga rata-ratanya sebesar 4. Tapi di Maret 2 ini ada pembelian nih. Jadi kita harus hitung berapa nilai rata-ratanya. Ya, jadi cara menghitungnya adalah 8.000. Ya, jadi di Maret 15 maka harga rata-ratanya menjadi 8.000 ditambah 26.400 ya, dikurangi dengan unitnya 2.000 ditambah 6.000, 8.000 sama dengan 4,3 ini ya. Oke, jadi ketika dijual maka tanggal 19 kita menggunakan harga rata-rata terakhir 4,3. Nah, terus ada lagi pembelian, maka kita akan lagi hitung harga rata-ratanya berapa. Jadi harga rata-ratanya itu berarti kita ngitungnya itu dari di sini ya. Berarti kan di sini kan kita awalnya kan punya persediaan 2.000, 6.000, 8.000 ya, terus dijual 4.000, maka persediaannya tinggal 4.000 dikalikan dengan harga rata-ratanya ditambah dengan pembelian yang baru 9.500 ya, 2.000 dikali 4,75 dibagi dengan tadinya kita punya persediaan 4.000 ya, terus kita beli lagi 2.000 ini ya. Maka sekarang harga rata-ratanya menjadi 4,45. Oke, nah selanjutnya kita menggunakan first in first out. Jadi ini yang barang yang dibeli duluan ini akan dijual duluan. Jadi berdasarkan urutan pembelian. Nah, kalau menggunakan FIFO biasanya ini harga persediaan akhir yang menjadi atau harga terakhir yang menjadi nilai persediaan akhir ya, sehingga lebih mencerminkan cost terakhir ya. Tapi isunya di sini berkaitan tentang dia tidak matching antara pendapatan dengan biaya. Kenapa? Karena yang dicatat dalam pendapatan itu biasanya itu inventory awal ya, atau inventory yang lama. Nah, ini contohnya dengan metode FIFO. Jadi ini juga sama, untuk hitung COGS adalah kita kurangkan antara barang yang bisa dijual dengan inventory akhir. Oke, nah ini contohnya kita menggunakan
FIFO dengan perpetual. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ketika ada pembelian, nah nanti kita pisahkan. Jadi bedanya dengan metode rata-rata adalah kita hanya punya satu nilai persediaan, tapi kalau dengan FIFO ini kita bisa lebih dari satu ya. Jadi ketika penjualan ya kita harus bisa lihat nih. Karena ingat FIFO itu kan yang datang duluan itu yang dijual duluan. Nah, di sini kita punya persediaan itu kan ada 2 dengan harga 4 sama harga 4,4. Maka di bulan Maret ketika ada penjualan sebesar 4.000, maka yang pertama kali kita jual adalah barang yang pertama dibeli ya, atau yang di Maret 2. Nah, karena dia belinya 4.000 unit ya, karena masih kurang kita pakai yang Maret 15. Sehingga dia punya cost of goods sold menjadi 16.800. 2.000 dikali 4,4, 2.000 dikali 4 ditambah 2.000 dikali 4,4. Sehingga dia punya persediaan nanti tinggal yang terakhir, 4.000 dikali 4,4. Nah, terus ada lagi pemberian sebesar 2.000 unit. Maka dia punya persediaan akhir menjadi 2 ya. 4.000 ya, ini yang awal, yang sebelumnya sama yang baru. Atau sebesar 27.100. Mau menggunakan kalau menggunakan FIFO ya, maka nilai persediaan sama COGS itu akan sama baik dengan perpetual maupun dengan metode periodik. Nah, ini kita akan contohkan ya dengan menggunakan metode rata-rata dengan FIFO perbandingannya ya. Jadi kalau menggunakan metode rata-rata ya, ini contohnya ini perusahaan punya cash balance awal sebesar 7.000 ya, ini laba akhirnya 1.000. Nah, ini pembelian, inventory awal, pembelian dan juga penjualan. Ini biaya operating expense sama income tax rate-nya 40%. Ya, di sini kita mau bikin laporan laba rugi gitu ya. Penjualannya 60.000, COGS-nya 18.000. Ya, ini karena yang dibeli atau di sini kita punya persediaan 10.000 ya, dijual 5.000. Jadi perusahaan itu punya persediaan besar 5.000 ya, yang dan yang dijual juga 5.000. Nah, kalau menggunakan metode rata-rata maka nilainya adalah kita cari rata-ratanya dulu ya. Jadi 4.000 dikalikan 3, 12.000 ya, ditambah 24.000 kita bagi dengan 10.000, 3,6 ya. Maka karena yang dijual itu adalah 5.000, maka COGS-nya menjadi 5.000 dikalikan 3,6 ya, atau sama dengan 18.000 ya. Sehingga dia punya gross profit ya. Jadi di sini kalau di laporan laba rugi itu penjualan 60.000 ya, HPP-nya 18.000. Dia punya, berarti kita kurangi, ini namanya laba kotor atau gross profit. Kita kurangi lagi dengan biaya operasi. Terus tax rate-nya 40%, berarti 40 dikalikan 32.000. Maka laba bersihnya sebesar 19.200. Nah, tapi kalau menggunakan FIFO ya, maka kita bisa lihat di sini. Nah, kalau menggunakan FIFO, karena yang dijual itu 5.000, maka nilai COGS-nya menjadi 4.000 dikalikan 3. Ya, karena di sini masih kurang ya, karena penjualannya kan 5.000. Maka kita ngambil lagi yang 1.000 dari yang selanjutnya. Sehingga dia punya COGS menjadi 12.000 ditambah 4.000, 16.000. Ya, sini ya. Jadi dia punya penjualan 60.000 sama COGS-nya beda dengan yang average, sekarang 16.000. Terus dikurangi operating expense, dikurangi pajak menjadi 24.000. Nah, di sini kita bisa lihat kalau menggunakan FIFO ya, dia punya laba bersih menjadi lebih besar. Ya, seolah-olah padahal ini kan sama persediaannya, cuma metodenya aja. Tapi dengan FIFO dia memberikan laba bersih yang lebih tinggi. Ya, jadi ini kalau asumsinya harga naik, maka metode rata-rata akan punya cash balance yang lebih besar.
Ya, kenapa? Karena alasannya di sini. Ya, jadi secara laba dia lebih besar Vivo, tapi secara cash balance, ya, secara duit kas, average cost itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bayar pajak lebih kecil. Ya, profitnya lebih kecil, bayar pajaknya juga cash yang keluar untuk bayar pajak lebih kecil, sehingga cashnya lebih tinggi dengan metode rata-rata. Ya, di sini kita bisa lanjutkan. Ini tadi sudah kita hitung ya. Terus yang namanya laba ditahan atau return earning kan rumusnya adalah return earning awal ya ditambah laba bersih dikurangi dividen. Nah, karena di sini dividennya nggak ada, kita abaikan sehingga awalnya itu ada 10.000 ya, terus dia net income 19.200, maka kalau pakai metode average ya dia punya laba ditahan menjadi 29.200. Tapi kalau pakai Vivo karena dia labanya lebih besar, laba ditahannya juga lebih besar. Nah, terus untuk menghitung cash balance-nya ini kita lihat kalau pakai metode rata-rata awalnya dia punya cash 7.000 ya, terus dapat uang dari penjualan 60.000 dikurangi dengan pembelian 24.000 dikurangi dengan biaya operasi 10.000 dikurangi dengan pajak 12.800 ya. Sehingga dengan metode average kita dapat cash-nya akhirnya 20.200, tapi kalau pakai Vivo 19.400. Kenapa lebih kecil? Karena dia bayar pajaknya lebih besar. Nah, ini kalau ada error di persediaan ya. Jadi kalau ada error di ending inventory, ini kalau ada kesalahan atau error dalam inventory, misalnya inventory terlalu kecil ya, maka efeknya adalah laba ditahan juga akan lebih kecil. Nah, working capital itu current asset dikurangin current liabilities, karena current assetnya itu ini masuk inventory ya, termasuk inventory. Karena inventory lebih kecil, maka dia punya working capital juga lebih kecil. Nah, current ratio itu kan rumusnya current asset dibagi current liabilitas. Karena current assetnya juga terlalu kecil, maka current ratio juga akan terlalu kecil juga atau understated. Nah, kalau di dalam income statement, kalau COGS itu salah, error atau terlalu tinggi ketinggian, maka dia punya laba juga akan understated-nya. Nah, efek error ini sebenarnya akan di counterbalance atau dibenarkan di periode karena akan di adjustment di periode nanti ya. Tapi laporan laba rugi itu akan salah untuk 2 tahun tersebut. Jadi artinya inventory-nya itu benar, tapi laporan laba ruginya tetap salah di 2 periode tersebut. Ya, ini contohnya misalnya ya, kurang catat persediaannya itu 10.000 di tahun 2019. Ini pencatatan yang salah gitu kan. Nah, kalau ini dibetulkan ya di tahun 2020, maka bisa dilihat di sini, kita bisa lihat dia ini ya. Jadi di sini gross profitnya dia penjualannya 10.000 ya. Terus inventory awal ya, terus yang diproduksi 45 dikurangi inventory akhir, COGS sebesar 50.000. Terus biaya lain-lain, maka dia punya laba bersih 10.000. Nah, kalau dicatat dengan jumlah yang benar, maka dia seharusnya labanya sebesar 20.000. Terus di tahun 2020 labanya 10.000. Jadi secara total itu sama ya, karena sudah dibetulkan, tapi secara tahun 2019-2020 dia akan berbeda.